Mari silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih pada Bunda yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawa firman pada pagi hari ini, ya. Walaupun cuaca agak mendung tapi cerah, ya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa kita mulai masuk di dalam Minggu Advent yang pertama, ya, Minggu Advent yang pertama. Nah, saya akan meneruskan bagian daripada khotbah saya yang sebelumnya, yaitu tentang tubuh, jiwa, dan roh. Silakan Alex, Siska, dan Sheila maju ke depan, ya. Silakan bertiga. Ya, saya peragakan ya melalui mereka biar lebih paham, ya. Yuk, gandengannya pegangan amplop, jangan pegangan tangan karena protokol kesehatan, ya. Nah, begini. Kemarin kita akan pelajari ya bahwa ini tubuh, ini jiwa, ini roh, ya. Lalu pertemuan di sini adalah hati dan pertemuan di sini adalah kedagingan, ya. Jadi serangan-serangan daripada kita umpama dari mata, keinginan daging itu lari di sini, ya. Lalu mempengaruhi jiwa dan masuk ke hati. Nah, kenapa ini penting sekali untuk kita pelajari di dalam hidup kita? Karena iblis tahu kekuatan manusia itu ada di sini. Kekuatan manusia ada di hatinya. Jika hati ini sudah berubah dan menjadi gelap, maka gelaplah seluruh hidupmu. Nah, karena iblis tahu, maka yang diserang di hati. Oke, terima kasih. Nah, kita akan pelajari bagaimana cara kerjanya, ya. Di dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan begini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi ternyata ketika kita ini kan tidak lepas dari berhubungan dengan sesama kita. Ternyata berhubungan dengan sesama kita ini justru menajamkan. Artinya terjadi konflik, terjadi perselisihan, terjadi miskomunikasi, dan semuanya ujung-ujungnya lari ke hati. Kalau kita tidak bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, apa yang terjadi? Tersinggung. Ya kan? Apalagi kecewa, sakit hati, omongannya kok nggak enak. Padahal mungkin nggak sengaja, tapi semua yang terjadi di dalam hidup kita, tidak ada satu orang pun yang lepas dari sakit hati. Saya pun ngalami, tidak ada satu orang pun di dunia yang kebal. Kenapa? Karena orang tua dengan anak bisa ribut. Ya, kakak dengan adik bisa ribut seperti saya. Ya. Lalu suami dengan istri, wah ini problem rumah tangga terbesar itu ya karena suami istri ribut. Ya memang disebabkan oleh ekonomi dan lain-lain, tetapi ributnya itu paling banyak dalam kehidupan kita yang terutama yang sudah berkeluarga. Dan kita dengan orang lain yang di luar, termasuk jemaat juga bisa ribut loh. Siapa yang berani menjamin sesama jemaat gak ribut? Sesama pelayan pun bisa. Ya kan? Kok saya nggak diperhatikan? Oh, Abuna kok nggak lihat saya? Wah, segala macam punya alasan untuk sakit hati. Nah, saya memilih khotbah ini kenapa? Karena ada dua alasan. Ya, waktu pertama sebenarnya saya khotbah di Youth kemarin ya. Nah, di Youth itu sebelum saya melayani Youth, saya kan punya yayasan babysitter ya. Nah, saya mengkonsultasi seorang babysitter yang mau bekerja. Dia itu tiba-tiba paginya itu marah-marah dan mengatakan semua orang munafik. Katakan gitu, marah-marah, nyalahkan orang semua. Nah, saya dilaporin, saya datang karena anak ini mau kerja kan, jadi saya konsultasiin. Ternyata ujung-ujungnya apa? Dia sakit hati terhadap ibunya. Hanya mulai dari itu. Lalu yang kedua, Abuna meminta saya membawakan khotbah Youth ini ke umum. Nah, saya minta Tuhan bahan apa lagi? Sekitar 3 hari lalu ada seorang teman saya dari SD ya,
dan beragama lain tiba-tiba posting tentang adiknya perempuan itu terbaring di kasur, kurus kering, mata kosong. Ternyata ujung-ujungnya apa? Kepahitan dengan suaminya. Sampai seperti itu. Hampir sudah seperti ya mayat hidup. Sudah pucat, tergeletak, badan itu sudah nggak ada dagingnya. Seperti itu. Kalau dokter mengatakan apa? Karena sakit mah, ya kan? Tapi sebenarnya bukan masalah sakit mah. Sakit mahnya karena kepahitan. Nah, kita ingin tahu caranya bagaimana menyelesaikan sakit hati kita, ya. Kalau versinya yang sudah dikatakan, jadi ini khotbah ini kan sebenarnya sudah Bapak Ibu tuh sering dengar kok, sering dengar. Saya sampai tanya Tuhan, saya bawakan khotbah ini apa enggak keliru ya Tuhan? Ini semua jemaat sudah pinter-pinter semua. Dengarkan firman tentang pengampunan, mengampuni itu sudah sering. Lalu apa yang bisa saya bawakan lebih dari itu Tuhan untuk kebenaran memerdekakan jemaatmu ini, anak-anakmu. Nah, ternyata Bapak Ibu, mengampuni itu kan sudah dijelaskan di dalam Matius 18 ayat 35. Mari kita baca dulu ya, kita baca dulu. Ternyata ada sudut lain yang tidak pernah kita lihat. Tidak pernah kita lihat, kita pelajari. Mari kita buka Matius 18 ayat 21 sampai 35, kita baca bergantian ya Bapak Ibu, supaya akhirnya nanti kita bisa tahu kenapa raja ini marah sekali dan mengatakan hambanya jahat sampai di penjara. Loh sebenarnya kalau cerita ini tuh ngapain sih raja sampai marah banget gitu loh. Nggak perlu kan? Nah kita pelajari. Mari kita baca saya 21 lalu Bapak Ibu yang genap ya. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukannya engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Kujus sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu baca firman ini sudah berapa kali? Banyak ya. Bahkan mungkin saya tidak perlu, tadi kita baca-baca bersama sudah ngerti. Intinya hanya seorang hamba ya berhutang pada seorang raja, tidak mampu bayar sampai anak istrinya semua harus diambil ya, tetap nggak bisa melunaskan hutangnya, lalu dibebaskan. Nah, ketika keluar ketemu dengan temennya yang punya hutang lebih sedikit,
Tapi tidak diampuni, tidak dibebaskan, tidak dilunaskan, dimasukkan penjara. Lalu raja ini dengar dari luar, dengar kelakuan dari hambanya yang tadi dilunaskan hutangnya, lalu dia marah sekali dan mengatakan apa? Engkau jahat. Kenapa sampai raja mengatakan seperti itu? Dan endingnya hamba itu dimasukkan ke penjara. Banyak orang khotbah, yaitu makanya kita harus mengampuni. Kalau enggak mengampuni, Tuhan marah. Karena Tuhan telah mengampuni dosa kita terlebih dahulu. Itu yang kita dengar. Betul Bapak Ibu, itu betul. Enggak salah. Masalahnya, kenapa anak Tuhan yang sudah tahu kebenaran tidak bisa mempraktekkan? Karena ternyata kesalahannya nanti saya akan jelaskan. Karena begini, dari dunia ketika kita punya sakit hati, jadi bukan urusan rohani tok loh ya, tapi urusan motivasi, motivator terkenal di luar semua mengatakan begini, kalau kamu sakit hati ya, berusaha ngampuni nggak bisa, maka yang dilakukan apa? Melakukan energi positif. Jadi membalikkan sakit hati menjadi energi positif. Seperti apa? Contoh saya 2 kali melakukan ya. Yang pertama, saya itu ketika waktu kuliah semester 2, nilai saya kan jeblok ya. Waktu di Trisakti S1 mesin ya. Kenapa? Karena tiap hari itu ditekan sama senior. Teknik mesin lagi. Tahu sendiri teknik mesin cowok semua, tiap hari berantem, diantemin, dipalak sana sini, stres, nggak bisa kuliah. Ya, nah karena kondisi seperti itu, saya pengen kuliah pindah. Dan kebetulan di suatu hotel ada pameran sekolah luar negeri, maka saya datang ke sana. Saya mau pindah, saya nggak tahan di Trisakti, bener-bener nggak tahan. Tiap hari berantem, deg-degan toh gitu ya. Nah, sampai di hotel ketemu bule itu. Saya tunjukkan nilai-nilai saya, ya kan? Dan saya diajak omong Inggris. Lah maaf Bapak Ibu, saat itu saya benar-benar nggak bisa bahasa Inggris. Nggak siap. Wah saya dihina sekali sama bule itu. Benar dihina. Dikatakan apa? Kayak begini kamu mau sekolah ke luar negeri, forget it. Lupakan itu. Wah, saya dikatakan gitu. Sakit hati nggak? Oh ya sakit Bapak Ibu, itu ngomongnya nggak di depan 4 mata, di depan banyak orang yang mau daftar. Dikatain seperti itu. Saya keluar itu dengan sakit hati. Tapi saya berkata begini, lihat ya, akan aku buktikan aku keluar negeri. Lalu apa? Pulang, saya beli buku TOEFL tuh. Buku TOEFL tuh kan satu tebelnya segini, ya kan? Saya beli segini tebel. Berarti berapa puluh buku. Semua soal saya embat. Saya kerjakan semua. Selama 3 tahun saya kerjakan semua, saya selesaikan. Supaya nanti saya lulus, saya mampu pergi ke luar negeri. Jadi saya balikkan sakit hati itu menjadi motivasi. Lalu yang kedua, setelah masa kebangkrutan saya, ya, saya mulai melayani. Bukan di sini, ya, bukan di sini. Nah, di dalam pelayanan saya ketemu seorang pelayan juga, ya, yang pinter Alkitab. Permasalahannya, saya ditipu. Loh, ya, saya ditipu. Ditipu pakai ayat Alkitab yang ujung-ujungnya duit. Dan saya keluar banyak. Sakit hati enggak? Setelah tahu, wow sakit hati banget. Tapi sebenarnya sakit hatinya kenapa? Karena saya merasa goblok sekali, bodoh sekali. Kenapa ayat ini bisa menipu saya? Bener, saya bingung, ini ayat kenapa? Dan di situ saya sadar, ya ampun, berarti saya ini nggak ngerti apa-apa loh tentang Alkitab. Maka ketika istri dan abuna mendorong saya untuk kuliah STBI S2 teologi, saya bersedia sekali. Kenapa? Karena saya tidak ingin ditipu yang kedua kali dengan ayat suci. Itu yang saya lakukan. Jadi membalikkan energi positif, membalikkan sakit hati dengan energi positif. Itu yang dilakukan. Solusi dari dunia. Ya. Lalu solusi yang kedua apa? Dari luar. Memberkati orang itu. Jadi kalau saya itu kan punya masa lalu yang buruk sekali dengan adik saya. Karena adik saya itu hilang. Sampai saat ini saya nggak tahu adik saya ada di mana. Ya. Karena dia melakukan begitu banyak hal yang buruk terhadap
orang tua, keluarga, dan orang-orang sekitar, istri, semuanya kena semua dampak. Dirugikan semua. Nah, salah satu cara mengobatinya adalah saya memberkati dia. Dengan mendoakan dia. Berkati adik saya Tuhan, supaya dia berhasil, dia kembali ke Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan. Jadi memberikan berkat. Kita memberkati orang itu bisa dengan doa, bisa dengan materi. Apapun. Tetapi apapun yang terlepas dari hidupmu terhadap orang yang menyakitimu, itu akan membantu engkau untuk meringankan sakit hatimu. Tetapi seberapa banyak engkau bisa lepas dari itu. Benar-benar terangkat, lepas, merdeka. Belum tentu. Belum tentu juga. Dari cara ini pun belum tentu. Sampai dengan solusi Tuhan. Hanya dengan solusi Tuhan di dalam ayat ini yang mampu membebaskan kita seutuhnya 100%. Saya jamin. Nah, kita akan pelajari itu nanti. Tetapi saya ingin sampaikan, Bapak Ibu, mengampuni itu bukan hanya urusan kita dengan orang lain loh. Tetapi mengampuni ternyata berhubungan dengan dirimu sendiri. Ketika engkau pun tidak bisa mengampuni dirimu karena kesalahan yang pernah engkau lakukan di dalam hidupmu, sehingga engkau menyesal sekali, aduh harusnya tidak begini Tuhan. Dan itu terbawa. Jadi mengampuni bukan hanya terhadap orang lain. Ternyata mengampuni dengan dirimu sendiri pun itu juga sulit sekali. Sangat sulit. Engkau sering menyalahkan dirimu, berarti engkau tidak bisa mengampuni dirimu sendiri. Orang lain bisa pergi. Orang lain yang bersalah dengan kita, menyakiti kita, kan nggak ketemu terus ya. Kecuali di dalam keluarga kan. Kalau orang lain hilang. Kalau hilang kita nggak teringat lagi. Tetapi kalau dengan dirimu sendiri, kemana engkau pergi, ya di situ mengikuti terus. Selama engkau belum membereskan hatimu. Gak bisa. Kamu ke kanan, ya ikut. Kesalahanmu masa lalu mengikutimu terus. Gak bisa lepas. Gak bisa lepas. Bapak Ibu, mengampuni itu bukan melupakan ya Bapak Ibu ya. Gak bisa. Sampai saat ini saya sudah bisa mengampuni adik saya, mengampuni pelayan yang menipu saya, ya, mengampuni bule yang menghina saya. Tapi apakah saya lupa? Tidak. Saya tidak pernah lupa. Jadi mengampuni bukan melupakan Bapak Ibu. Jika engkau hanya mengatakan saya berusaha melupakan, maka sebenarnya engkau melarikan dirimu dari kenyataan. Face it. Hadapi dengan cara Tuhan. Ya, jangan lari. Karena gini Bapak Ibu, kalau engkau tidak bisa mengampuni dirimu atau orang lain, maka yang terjadi adalah yang pertama, engkau mengalami kepahitan dan tubuhmu fisik akan terlihat. Makanya sebenarnya mudah Bapak Ibu. Ketika kita pelayanan kepada orang ya, mengalami sakit, kita bisa tahu ini sakitnya karena sakit beneran ya, atau kesakitan yang karena disebabkan oleh kepahitan di dalam hidupnya. Kita bisa tahu. Nah, contoh yang adiknya teman saya yang tadi terbujur di kasur itu jelas-jelas karena kepahitan. Gak mau makan, ya jelas kena mah. Dokter ngomongnya sakit mah, lu betul sakit mah. Tetapi kenapa dia sakit mah? Karena gak mau makan. Kenapa dia gak mau makan? Karena hatinya pahit. Dan suaminya sudah meninggal. Lah sampai mau kapan? Dia mau nyusul. Kan seperti itu. Lalu yang kedua, ketika engkau tidak bisa mengampuni, maka engkau menyalahkan orang lain. Jadi Tuhan, bahkan Tuhan yang disalahkan. Saya pernah nyalahkan Tuhan. Tidak nyalahkan orang tok, tapi gara-gara dia atau Tuhan. Ya kan? Kenapa engkau izinkan Tuhan? Loh, malah nyalahkan Tuhan. Ujung-ujungnya nyalahkan Tuhan. Ya. Lalu coba, di Matius 5 ayat 24 itu penting. Dikatakan begini, persembahanmu tidak diterima Tuhan jika engkau belum berdamai dengan saudaramu. Bapak Ibu, maaf ya. Bapak Ibu setia datang ke gereja, rajin ya, berdoa, memberikan persembahan, perpuluhan, ya lengkap semua buah sulung semua lengkap. Tapi kalau hatimu tidak mengampuni, masih ada sakit hati, maka di Matius 5 ayat 24 mengatakan apa?
persembahanmu tidak diterima oleh Tuhan. Mau apa? Ayo. Ya kan? Nah, lalu berikutnya, kalau Bapak Ibu tidak bisa mengampuni, apa yang terjadi? Seperti adik saya, mengambil jalan pintas, menggunakan kekuatan gelap. Kekuatan gelap tidak satu tok loh Bapak Ibu. Dia itu beli sampai lebih dari 15, sampai ke Tibet segala dikejar. Semuanya dibeli semua sama dia. Mau kejawen dibeli, mau Tibet dibeli, mau Thailand dibeli semua. Kenapa? Ditelusuri oleh seorang hamba Tuhan, ternyata waktu SMP kelas 1, dia itu saking nakalnya, dia dikatakan, kowe iki dadi orang rak bakal berhasil. Ora bakal berhasil. Ngono akale kok ngono. Wis, kowe nek memang nangko gak iso sekolah, ya, pakai bahasa Jawa. Kalau ndak bisa sekolah, nanti kerja aja sama tante. Nah, dia sakit hati. Sejak itu, dia berjanji pada dirinya, dia ingin menjadi kaya. Dengan segala cara. Segala cara kerja keras telah dia lakukan, tetap tidak kaya. Maka jalan yang terakhir adalah menggunakan kuasa gelap. Dan dia lakukan itu. Dan makanya yang korban bukan hanya orang-orang sekitar, tetapi keluarga terdekat kena semua di dalam persembahan dengan pihak kegelapan. Lalu yang terakhir, ya, terakhir bukan khotbahnya, tapi dampaknya Bapak Ibu, ini sangat mengerikan. Ketika engkau tidak bisa mengampuni, yang terjadi adalah apa? Ketika kita tidak bisa mengampuni, Tuhan berkata bahwa engkau bukan domba tetapi engkau kambing. Loh, kok bisa Bapak Ibu dikatakan kita kambing? Bukankah di ayat Alkitab itu dikatakan kambing itu karena tidak bisa memberikan minum, makan, rumah tinggal bagi saudara kita yang membutuhkan. Jadi kambing itu kan orang anak Tuhan, ya. Bukan orang yang tidak percaya, bukan. Itu orang-orang anak Tuhan, dikhususkan yang domba dan kambing. Yang domba masuk surga, yang kambing enggak. Kenapa? Nah, saya punya cerita yang sangat menarik dan mungkin sebagian Bapak Ibu pernah dengar cerita ini. Karena saya mengalami di tempat itu sendiri. Jadi ada sebuah gereja di Semarang sini, gereja yang besar sekali. Suatu ketika gembalanya memanggil seorang hamba Tuhan besar dari luar negeri yang terkenal dengan pelipat gandaan, ya. Lalu diumumkan sekitar 1 bulan sebelum kedatangannya, diberitakan seperti ini, bahwa nanti ketika beliau datang, dia akan memberikan sebuah mobil. Ini kisah nyata loh. Memberikan sebuah mobil. Dan nanti itu diundi dari nomor induk jemaat. Maka yang terjadi pada hari itu, ketika hamba Tuhan itu datang ke Semarang, gereja penuhnya luar biasa. Dan orang-orang jemaat yang belum punya nomor induk, semua daftar nomor induk sebelumnya dalam waktu 1 bulan. Apa mungkin kita perlu gitu ya? Nggak tahu ya. Ya, yang datang banyak tapi nomor induknya nggak banyak. Nah, dilakukan seperti itu. Benar-benar penuh semua. Semua berharap, termasuk saya. Semoga dapat mobil. Semoga dapat mobil, ya. Nah, benar. Ketika pada puncak acaranya, hamba Tuhan yang dari luar negeri ini disodori sebuah mangkok besar gitu ya, dalamnya semua nomor induk jemaat, dan diambillah 1 nomor. Dan ketika disebutkan nomor itu milik siapa, gereja ini hening. Hampir separuh jemaat keluar dari gereja. Kecewa. Kecewa bukan karena dia menang. Yang diambil menang, dia nggak dapat mobil, dia keluar, bukan. Mereka yang keluar dari gereja itu adalah orang-orang yang ditipu sama orang yang menang. Karena kenyataannya orang yang dipanggil namanya itu ada di penjara saat itu. Dipenjarakan oleh jemaat
karena menipu begitu banyak jemaat di dalam gereja itu. Dan mereka kecewa, sangat kecewa, dan keluar. Nah, setelah itu saya berusaha untuk telusuri. Saya ketemu beberapa, tidak pernah ke gereja lagi. Kepahitan sama Tuhan. Mereka mengatakan begini, Tuhan itu tidak adil. Aku yang ditipu, aku yang kehilangan uang. Kenapa Tuhan membela penipu itu? Itu kenyataan loh Bapak Ibu. Saya dengar sendiri. Mereka banyak yang menjerit, gak terima sama Tuhan. Ujungnya apa? Gak bisa ngampuni orang itu. Karena uangnya ditipu banyak sekali. Dan heboh waktu itu di kota Semarang. Sekitar 10 tahun lalu. Dan terjadilah pemisahan kambing dan domba secara spontan oleh Tuhan. Bukan Tuhan yang memilih, tetapi jemaat sendiri yang memilih untuk menjadi kambing. Dan beberapa sampai saat ini tidak ke gereja. Kok tahu? Saya ketemu dengan seseorang di Hypermart, ya. Dari pakaiannya kan kita tahu ya. Dari pakaiannya kita tahu karena itu identik. Saya tanya, Om, sekarang ke gereja mana? Waduh, Om sudah enggak ke gereja sejak itu. Sudah enggak ke gereja sejak itu. Loh, enggak ke gereja lain? Enggak, males. Lihat Bapak Ibu, terjadi pemisahan kambing dan domba. Hanya karena enggak bisa mengampuni loh. Nah sekarang, kalau begitu, kita masuk ke materi yang terakhir. Kalau orang sulit mengampuni, ya, walaupun dengan segala cara, kita coba pakai caranya Tuhan, bukan cara manusia, bukan cara motivator, ya. Dikatakan, kita coba ya, buka ya, di Matius 18 ayat 32 ya, dikatakan engkau hai hamba yang jahat. Loh, apa urusannya ya? Kalau kita tidak mengampuni, kok jahat? Sampai Tuhan itu marah sekali. Kenapa? Karena Bapak Ibu, ternyata yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, Raja di dalam ayat ini, di dalam cerita ini, adalah Bapa di surga. Kalau cerita itu tentang menyangkut Bapa di surga, dan dikatakan ya, bahwa orang itu diampuni semua kesalahannya, artinya apa? Artinya adalah penebusan salib Tuhan Yesus. Kenapa saya hadirkan salib di sini? Karena saya ingin tunjukkan di dalam perikop ini jelas sekali solusi Tuhan adalah salib. Dengan hanya ada salib, maka terjadi penebusan. Seberapa hebatnya dosamu, di atas salib semuanya sudah diselesaikan dengan Tuhan. Dan dikatakan sang Raja itu kepada engkau, sudah lunas. Engkau tidak punya lagi kesalahan di hadapanku. Lunas. Maka ketika engkau tidak bisa mengampuni saudaramu dan engkau dikatakan jahat karena engkau tidak tahu diri. Engkau membuang arti sebuah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Engkau tidak menghargai sama sekali. Engkau memandang rendah pengorbanan Tuhan sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, engkau jahat. Pemusik silahkan maju. Itu Bapak Ibu. Hanya dengan solusi Tuhan, engkau bisa mengampuni. Dengan cara apa? Memandang salibnya. Dengan ketika engkau memandang salibnya, engkau berkata, Tuhan, aku tidak layak dan aku telah dikuduskan, diampuni oleh engkau. Maka aku harus mengampuni saudaraku. Tidak ada pilihan. Maka Bapak Ibu, jika engkau memakai kalung salib, tetapi engkau tidak bisa mengampuni, buang kalungmu itu. Tidak ada artinya.
daripada Tuhan marah dan berkata, engkau hamba yang jahat, engkau tidak tahu diri, engkau tidak menghargai harga salib ini. Yang begitu dikatakan Paulus apa? Begitu mahal engkau ditebus dan engkau tidak menghargai. Maka Bapak Ibu, engkau mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni engkau. Engkau tidak punya alasan untuk tidak mengampuni. Karena ketika engkau tidak mengampuni, maka engkau tidak menghargai salib Tuhan. Ini kuncinya Bapak Ibu. Kunci dari perikop ini jelas. Tuhan telah memberikan jalan untuk bagaimana mengampuni. Dengan apa? Lihat salibnya. Lihat salibnya. Hargai itu. Jika engkau benar-benar menghargai salib itu, maka tidak ada alasan engkau tidak bisa mengampuni. Pasti bisa. Karena apa? Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni engkau. Tidak ada alasan. Bapak Ibu, mari, jika engkau memiliki sakit hati, kekecewaan terhadap siapapun yang engkau tidak bisa selesaikan bertahun-tahun, bukan melupakan, tapi benar-benar engkau bisa mengampuni. Tidak ada sakit lagi di hatimu. Ketika engkau bertemu dengan orang itu pun, engkau tidak sakit. Jangan seperti teman saya, ketika sebelum undian dia ambil, ya, teman saya ini istrinya ketemu dengan istri yang di penjara itu, di kamar kecil. Ketika ketemu, wah, dihabiskan sama istri teman saya yang uangnya diambil, yang ditipu. Di WC itu dimaki-maki istri yang masuk penjara itu, sampai nangis-nangis. Dan dia keluar dari kamar kecil senang. Aku puas, hatiku puas. Dan yang menyakitkan apa? Nomor induk jemaatnya hanya beda 1 nomor, paling belakang dengan yang di penjara, yang menang. Hanya beda 1 nomor. Umpama saya hanya berpikir, dan teman saya berpikir, mungkin kalau di WC itu istrinya tidak memaki-maki istri yang masuk penjara, mungkin dia yang menang. Karena hanya beda 1 nomor di belakang. Tapi karena dia sudah mendapatkan bagiannya di WC itu, di kamar kecil itu, dengan memaki-maki dan memuaskan seluruh isi hatinya, itu pun mungkin belum puas. Dan tidak ada pengampunan di sana, hanya meluapkan emosinya. Maka Tuhan memutuskan hal yang lain dan membuat separuh gereja keluar, jemaat keluar, meninggalkan Tuhan. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jika engkau tidak bisa mengampuni orang lain yang menyakitimu, istrimu, suamimu. Karena ingat Bapak Ibu, istri adalah penolong. Jika sang penolong ini dibuat sakit hati, kecewa, maka dia tidak akan bisa menolong lagi. Makanya banyak di dalam hal rumah tangga yang sakit hati itu sebagian besar adalah istri. Dan disebabkan karena kelakuan suami. Maka semua istri, anak-anak Tuhan, jika engkau tidak bisa mengampuni suamimu kesalahan apapun, memang itu tujuan sang jahat, menghancurkan keluargamu dari sana. Tapi ujungnya engkau sendiri terlempar menjadi kambing juga. Sekarang pilihan ada di dalam tangan Bapak Ibu. Siapapun yang menyakiti engkau ketika engkau mendengarkan firman ini, dan engkau terbayang wajahnya, terbayang namanya, berkata pada Tuhan, Tuhan, aku mau mengampuninya. Bukan karena kekuatanku,
tetapi karena salib Tuhan. Karena Engkau telah menebus aku, dan aku tidak ingin menjadi hamba yang jahat di mata-Mu Tuhan. Maka aku mau mengampuni dia, bukan melupakan. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu ini.